Mitra bisnis OJK menyebutkan ada 11 perusahaan asuransi yang saat ini sedang diawasi secara khusus. OJK tidak menyebutkan nama-nama perusahaan asuransi itu, hanya memberi kisi-kisi dari 11 itu, 6 asuransi jiwa, 3 asuransi umum, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan asuransi dalam likuidasi. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum bisnis dan asuransi, Ricardo Simanjuntak SH LLM, Anzib CIP. Baik, Pak Ricardo, bagaimana komentarnya? Ya, memang soal masalah mengungkapkan, tidak diungkapkan itu tidak mudah menjawabnya ya, karena sangat-sangat tergantung kepada masalah apa yang dimiliki oleh perusahaan asuransi itu. Ya kan, karena kan bisa saja perusahaan asuransi itu dalam pengawasan, tapi OJK sendiri melihat bahwa beberapa atau diantara yang dalam pengawasan itu berada pada potensi yang mungkin bisa diperbaiki gitu. Nah, kalau yang beginian diumumkan, memang ya justru bisa memiliki efek yang malah tidak baik bagi upaya penyehatannya, karena orang akan kehilangan kepercayaan kan. Nah, sampai sejauh mana keadaan perusahaan yang berada dalam pengawasan itu, saya pikir OJK yang tahu. Akan tetapi kalau dia sudah berada dalam pembatasan usaha atau telah berada dalam kedudukan izin dicabut, ya saya pikir itu sesuatu yang harus disebutkan, jadi orang tahu kan gitu. Tapi ya kembali untuk menjawab pertanyaan tadi, tidak selalu penginformasian atau penyebutan nama itu akan bersifat positif, apalagi ketika OJK sendiri masih menyadari atau memperhitungkan bahwa perusahaan yang diawasi itu masih akan bisa diperbaiki. Karena tindakan pembatasan kegiatan usaha kan itu aja sudah sebenarnya memberikan efek bagi perusahaan asuransi itu untuk tidak bisa lagi menjual produk gitu. Tapi kalau tidak diberitahu, bukankah akan ada potensi jumlah nasabah yang kemungkinan terkena masalah akan bertambah, Pak? Kan kalau misalnya perusahaan asuransi itu melakukan pelanggaran gitu, dan pelanggaran itu nggak bisa diperbaiki, kan tindakannya selain peringatan itu kan akan dilakukan penghentian aktivitas pembatasan kegiatan usaha. Jadi pembatasan kegiatan usaha itu membuat perusahaan asuransi itu nggak bisa menjual produk kan. Nah, ketika produk itu tidak bisa dijual, otomatis kan produk itu tidak ada di masyarakat dan dia tidak bisa menimbulkan permasalahan berikutnya. Tapi produk yang sebelumnya mungkin ya, tapi itu kan sedang dalam proses perbaikan misalnya gitu. Kecuali kalau perusahaan itu tidak melakukan perbaikan, tapi dia tetap melakukan penjualan produk, baru persoalan tadi terjadi. Tapi kalau pembatasan kegiatan usaha sudah dilakukan, ya harusnya upaya meminimal atau memitigasi potensi risiko kepada konsumen itu sudah dilakukan. Kecuali kalau pembatasan kegiatan usaha dilakukan, orang tadi masih tetap bisa berjualan secara diam-diam. Nah, itu. Tapi kan poinnya kan sebenarnya begini. Pembatasan kegiatan usaha itu kan sifatnya untuk tidak memperluas akibat kan. Tapi yang sudah terjadi akan dinilai. Apakah yang sudah terjadi ini akan bisa di-recover melalui proses penyehatan kembali atau tidak gitu. Nah, kalau ternyata tadi dia pembatasan kegiatan usaha, lalu keadaan atau kesalahan sebelumnya juga tidak bisa di-recover, berarti kan dia akan melangkah pada tingkat berikutnya, pencabutan kegiatan usaha kan. Nah, berarti otomatis setelah izinnya dicabut, berarti kan dia akan dibubarkan dan akan likuidasi gitu. Jadi kalau kita katakan apakah dia akan mampu melakukan tindakan katakanlah merugikan pada lebih banyak orang, untuk sejak batasan kegiatan usaha dilakukan seharusnya potensi itu berhenti karena dia tidak menjual produk lagi. Untuk yang sudah terlanjur menjadi nasabah, apakah tetap harus membayar premi jika perusahaan asuransi dalam status pembatasan kegiatan usaha, Pak? Kembali kan, kalau misalnya contoh lah, kalau katakan jiwa lah gitu, ya kecuali kalau dia pembayaran satu premi sekaligus ya. Kalau misalnya nanti tidak membayar premi, pelayanan terhadap dia bisa berhenti kan. Gitu. Jadi makanya dibedakan produk yang sudah terjual dan pembatasan kegiatan usaha yang menghentikan dia untuk menjual produk berikutnya. Beda kalau kita bicara tentang saving plan yang lain-lain ya. Beda. Tapi kalau misalnya katakanlah itu pelayanan asuransi kesehatan, jiwa, yang misalnya pembayaran preminya harus dilakukan secara bulanan, secara tahunan, ya karena memang perusahaan itu tetap masih akan disehatkan, ya kewajiban untuk membayar premi berjalan, gitu loh. Tapi untuk produk barunya udah nggak dia jual lagi. Tapi kembali, untuk mengetahui sampai berapa dalam permasalahan dia, itu kan sebenarnya ada pada OJK.
sebelum nanti kalau tertolong ya kembali dia akan sehat. Kalau nggak tertolong berarti pencabutan kegiatan usaha, maka dia akan masuk pada proses pembubaran, ya kan, sesuai dengan undang-undang asuransi. Kalau kita junto, kalau dia karena dia perseroan terbatas, berarti pasal 142 undang-undang PT. Nah, otomatis OJK sebagai otoritas akan meminta direksi tadi untuk melakukan rapat umum yang sangat luar biasa, melakukan pembubaran sebagai konfirmasi dari pencabutan izin tadi. Nah, kalau dan mengangkat likuidator independen. Nah, kalau misalnya nggak dilakukan, maka OJK yang akan melakukannya. Nah, jadi upaya untuk menghentikan dengan cara pencabutan izin dan membubarkan itu adalah satu proses untuk sedini mungkin melakukan upaya pencegahan terhadap penurunan nilai harta jika perusahaan tadi dianggap sudah memang sangat tidak mampu lagi. Karena kalau dibiarkan berdarah terus kan juga hartanya makin hari makin menipis dan orang semakin akan dirugikan. Belum lagi upaya-upaya adanya penghindaran atau pelarian harta dan segala macam gitu. Sebenarnya kan sangat tergantung penyakitnya ketika penyakit itu ditemukan kan. Kalau kita bicara secara idealnya sih sebenarnya mekanisme pengawasan akan memberikan pengertian bahwa akan lebih memastikan permasalahan itu ditemukan lebih dini gitu loh. Itu arti pengawasan. Jadi dengan ada pengawasan melekat, maka status perkembangan kesehatan perusahaan asuransi itu bisa dengan mudah dimonitor dan proses permasalahan keuangan asuransi itu pun atau masalah kerugian yang dihadapi pun dengan mudah dimonitor sampai pada titik tertentu. Sehingga kalau dia mengalami kerugian atau financial distress sampai pada titik tertentu, maka dia akan menyentuh titik batas yang membuat mungkin OJK sebagai otoritas akan melakukan tindakan minta perusahaan tadi melakukan penyehatan dan memberi waktu, mungkin akan melakukan pembatasan kegiatan usaha. Gitu. Nah, berapa lama itu sangat tergantung pada tingkat permasalahan yang dihadapi perusahaan asuransi. Gitu. Kalau dulu kan kita lihat awalnya kan perusahaan-perusahaan asuransi itu banyak datang dengan modal yang terbatas. Nah, sekarang tidak hanya modal terbatas, bahwa lokal dan joint venture juga mengalami peningkatan kualitas persaingan. Ya, lalu kemudian produk-produk juga dihadirkan di masyarakat dengan upaya untuk menyempurnakan lah, dari mulai penjelasan tentang kualitas produk, penggunaan keseimbangan penggunaan premi ataupun dana investasi yang dibuat menjadi bagian misalnya dalam produk unit link. Jadi banyak derivasi produk yang tidak lagi sebatas kepada jaminan atau asuransi jiwa, tapi dia sudah melangkah bahkan kepada aktivitas yang berhubungan dengan investasi, yang walaupun sekarang sudah diperbaiki dengan SE kemarin kan. Nah, tapi kembali saya katakan bahwa masing-masing perusahaan itu ketika ditemukan bermasalah akan sangat tergantung pada tingkat penyakit yang ditemukan, sehingga tingkat penyakit itu akan juga ditentukan atau akan menentukan waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, apakah ini akan membuat perusahaan tadi tidak berhak untuk menerima premi dari polis yang sudah ada loh, bukan polis yang baru? Kalau dia nggak dikasih batasan kegiatan usaha, dia tetap harus berusaha normal. Kenapa? Ya karena ini kan aktivitas usaha ini kan kalau dia nggak ada uang masuk kan dia makin nggak ada darah dia. Tapi kembali lagi ketika uang masuk tadi nggak bisa dikendalikan untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada orang lain kan akan semakin banyak dirugikan. Jadi hal seperti ini akan menjadi bagian yang menjadi tindakan tadi untuk melakukan penghentian pendarahan tadi, penghentian permasalahan keuangan yang dihadapi asuransi tadi. Lalu yang paling pertama sekali tentunya kan asuransi itu diminta untuk melakukan perbaikan kembali pada keadaan keuangannya, penyehatan kembali, termasuk melalui injection, termasuk melalui katakanlah merger atau mengundang mitra. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Nah, ini akan menjadi bagian dari komitmen yang proposal penyehatan yang mereka ajukan ke OJK. Lalu OJK akan membangun pola untuk bisa mengikuti, lalu juga akan mencoba melihat apakah ini sesuatu yang akan masih mungkin atau tidak mungkin. Jadi ada proses, jadi nggak bisa digeneralisasi. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah itu harus disebut nama-namanya? Ya memang kalau idealnya sih dengan disebut, tapi kan kembali tadi, kalau misalnya ternyata perusahaan masih bisa diperbaiki lalu namanya disebut di pasar, maka perusahaan tadi belum diperbaiki udah anjlok kalau dia. Tidak mudah mengatakan ya dan tidak. Tapi kalau dia sudah dicabut izin usahanya, ya seperti biasa kita juga lihat bahwa dia nanti akan diumumkan sih itu. Beberapa perusahaan-perusahaan keuangan yang sudah dicabut izin usahanya kan pada umumnya diumumkan itu. Berapa dalam sakitnya ketika dicabut izin usaha, nah ini yang sering menjadi permasalahan sebenarnya. Demikian pakar hukum bisnis dan asuransi Ricardo Simanjuntak SH LLM Anzib CIP. Saya Ari Yudhistira.